beberapa dari kita bahkan mungkin sudah pernah berusaha untuk mencari literatur untuk mengerjakan tugas kuliah, ya pernah ya. Tapi tahu nggak caranya bagaimana supaya kita yakin bahwa ini literatur yang kita cari, atau bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan literatur yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi taruh di Google, ini kayaknya mungkin besar dengan cara begini akan dapat. Intuitif. Coba berselancar sampai ke dalam nemu reels, pindah ke reels, lupa ada tugas gitu. Ya, kita coba teman-teman kembali. Kita coba hal-hal yang intuitif itu kita jadikan prosedural. Nanti saya coba akan share ke teman-teman apa yang pernah saya share ke beberapa teman-teman yang lain yang pernah nanya saya bagaimana sih cara dapat literatur supaya presisi dan waktu relatif cepat kita bisa dapat seperti yang kita butuhkan. Nah, studi literatur. Oh iya, apa itu studi literatur teman-teman? Kalau tadi kita akan membahas studi literatur, bahasa Inggrisnya literatur review. Apa itu literatur review? Atau studi literatur? Kita coba meninjau atau menganalisis literatur. Literaturnya literatur akademik. Literatur akademik. Jadi dalam studi kasus yang kita akan bahas ini, kita akan ngomong masalah bicara mengenai literatur akademik. Berarti kalau literatur akademik itu dia disusun secara metodologis. Nah, literatur akademis itu bagaimana? Ya contohnya paling mudah ya jurnal dan proceeding. Buku teks juga menjadi literatur akademik. Tujuannya apa? Kita tahu state of the art dari topik, mengidentifikasi research gap dan membangun justifikasi dari research. Balik lagi Pak, kita kan dari studi D4 masa sampai ke state of the art. Biasanya udah bahas teman-teman ya. Kita ada 3 jenis state of the art ya. Jadi jangan minder teman-teman. Jangan minder, saya state of the art-nya nggak ada ini berarti guys. Belum tentu. Kita kemarin sudah identifikasi ada apa aja teman-teman. Dan posisi kita untuk menentukan bahasanya apa yang kita lakukan ini adalah hal yang baru secara masalah data dan metode dan data. Maksud saya dari berurutan ya. Jadi teman-teman supaya tahu, oke, saya yakin ini metode baru belum pernah dipakai untuk permasalahan ini. Nah, Anda akan lebih dengan yakin mempresentasikan sesuatu di depan. Saya cuma mindahin lokus nih. Siap ya. Dia kan katanya gitu, Mbak, ini kan tahun lalu abang ini pernah presentasi sama ICT seperti ini ya, gitu. Iya, kita saya dengan kata, iya, gitu. Jangan ditutupi mau bagaimana kan? Iya, tapi memang lokus yang berbeda. Dengan lokus yang berbeda ini, karakteristik datanya akan berbeda. Yakin dari mana? Saya sudah lakukan penelitian pendahuluan. Saya sudah lakukan penelitian pendahuluan karena untuk meyakinkan kita bahwasanya memang datanya akan berbeda. Orangnya berbeda gitu. Sama-sama kementerian. Nah, di kantor kita dengan di kantor yang lain yang berlangsung dengan masyarakat, misalkan Kemendagri gitu, pasti akan berbeda kan? Selamat pagi, selamat datang, gitu. Selamat pagi, gitu. Tempat kita mungkin tidak ada seperti ini. Selamat pagi tidak ada karena tidak terlalu disiapkan untuk berhubungan langsung dengan masyarakat. Nah, ini juga akan menjadi bagian dari desk research. Jadi ini cuma nama lain saja teman-teman. Jadi ada penelitian, ada yang mengatakan penelitian itu ada 2 macam. Penelitian desk research dan empirical research. Desk research itu kita cuma duduk di meja, meneliti, tidak kemana-mana, cocok untuk kita yang tidak terlalu punya modal untuk ambil data gitu ya, atau tidak bisa keluar dari asrama. Kami kena sanksi Pak, kan nggak bisa penelitian. Kita lakukan desk research. Salah satunya studi literatur yang kita lakukan ini. Kita akan bermain data sekunder, jadi kita bermain dokumen-dokumen yang ada. Terus ini tidak ada dokumen primer yang kita ambil dan tidak ada hal-hal langsung. Ini cocoknya sebagai penelitian pendahuluan.
Ini teman-teman tingkat 3, tingkat 2 menarik ini teman-teman ini sebagai modal mengeksplorasi knowledge untuk tingkat 4. Saya masih mencoba menyesuaikan. Berarti teman-teman tingkat muda dan media ya. Ya, nggak salah ya? Nggak salah ya. Menyesuaikan. Iya, menyesuaikan. Masih kan? Masih pakai nomenklatur itu kan, teman-teman? Masih ya. Oke, sih. Kalau saya udah menyesuaikan nomenklaturnya berubah kan susah. Kalau menurut saya panjang kan. Maaf Pak. Apa? Oh, aja. Nah, kapan kita gunakan literatur review teman-teman? Kita main di sini saja teman-teman. Ya. Bla 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 bla. Saya kok ragu teman-teman pada aspek D4 dan 1 akan mencoba menentukan research question menggunakan literatur review. Tapi bisa. Jadi Anda akan membuat jurnal, Anda membuat jurnal, KA kemungkinan, TA kemungkinan dari sini teman-teman. Jadi berarti saya akan menyusun RT saya TA menggunakan ini. Saya akan membuat kakak teoritis dengan ini. Belum tentu teman-teman. Belum tentu. Ya, tapi yang jelas teman-teman dari sini. Nah ini ada 4 yang mungkin akan digunakan, tapi yang pasti seharusnya di bold ya. Kelihatan boldnya nggak ya? Nggak ya? Nggak kelihatan ya? Di situ di bold, di sini tidak terlihat boldnya. Jadi mengisi bagian related works penelitian yang mirip dengan apa yang kita lakukan. Ya, ada kan ya di dokumen TA ya. Nah, minimal di sini. Ini yang kelihatan, sudah kelihatan pasti. Tapi sebenarnya harapannya menyusun proposal atau SCP juga teman-teman sudah membuat literatur review. Kemudian membangun research question juga perlu. Membangun research question kan pertanyaan kita kan berdasarkan kebutuhan pengguna ya. Kenapa membuat RQ-nya saya singkat menjadi RQ teman-teman ya. Mengapa permasalahan yang sudah di state pengguna RQ-nya disusun dengan mengacu pada hasil studi literatur? Mengapa sebuah permasalahan yang sudah di state oleh pengguna, tapi saat kita membuat kalimat penelitian kita perlu juga melakukan studi literatur? Mungkin yang pengguna itu bisa saja tidak sepenuhnya benar. Oke. Dari pengguna itu tidak sepenuhnya. Sip. Tapi itu sudah kita lakukan saat ini ya. Berarti itu untuk mengunci apa benar permasalahan itu masalah, gitu ya. Ya, untuk melakukan apa yang kemarin kita lakukan ya. Untuk sebelum menyusun pertanyaan penelitian kita bisa yakin ini permasalahannya seperti apa. Oke. Ada yang lain? Spesifik untuk menyusun kalimatnya teman-teman. Jadi slide ini maksudnya adalah spesifik untuk menyusun kalimatnya, bukan untuk menentukan akar masalahnya. Supaya kita bisa menggunakan terminologi yang tepat. Ini saya pemanfaatan ML, mesin learning, atau pemanfaatan AI, atau pemanfaatan LLM, atau pemanfaatan apa ini ya? Saya pemanfaatan prototyping atau rapid atau RAD atau SDLC atau sebenarnya atau apa ini? Teman-teman akan menggunakan istilah yang tepat kan? Nah, teman-teman perlu melakukan ini untuk bisa menentukan sebenarnya ini yang tepat apa. Di samping memang tadi ya kita sudah melakukan itu untuk kemudian mengunci masalahnya apa. Itu teman-teman. Jadi saat nanti teman-teman menyusun proposal, membuat RQ, teoritis, berarti ini sudah sampai bab 2 ya. Omong sudah ketemu perdirinya untuk penulisan. Kan saya bilang salah satu literatur kita ada peraturan direktur tentang penulisan. Sudah pegang? Belum? Oke, sip. Berarti bisa janji saya taruh ya di LMS ya. Sudah pegang. Karena itu perlu tabrakan teman-teman. Saat kita diskusi teman-teman sudah bisa tabrakan, karena jangan sampai teman-teman ketabraknya setelah praktek gitu ya.
belum tentu ada waktu untuk diskusi ya. Sekarang kita tabrakan. Kalau perlu seperti yang dilakukan oleh teman-teman di dua TLK ya, itu sebelum kita melakukan kunjungan besok, hari ini sudah mulai ada diskusi nih. Kita mau kemana nih? Kita mau ke Pusatik ya, Pusatik tugasnya apa? Di Kepres fungsinya apa? Itu sudah mulai jalan. Sehingga besok sudah tinggal nanya, kok seperti ini aturannya mengatakan seperti itu? Ya, itu menarik sih. Pada satu pertemuan sudah menarik kemarin. Abang-abangnya merasa ini kritis sekali sekarang gitu, sudah tahu peraturan SPBE, sudah ada peraturan presiden, sudah tahu peraturan. Nah ini teman-teman tadi bukan berarti nggak boleh teman-teman, tapi hati-hati gitu ya. Kalau ini sudah jelas, tapi yang ini hati-hati, jangan sampai Pak YouTube bagaimana dimunculkan. Saya pernah menggunakan hasil YouTube teman-teman. Waktu itu hasil FGD. Jadi saya mengunci kondisi di Indonesia seperti apa, gitu ya. Nah untuk mengunci kondisi di Indonesia seperti apa, saya tidak menemukan datanya, hanya data presentasi. Nah data presentasi itu saya tidak dapat slide-nya. Saya ada acara khusus yang dimana narasumber dari BSSN memaparkan bagaimana kondisi keamanan siber di Indonesia pada tahun ini dan tahun lalu. Nah, saat itu diskusi itu yang saya ambil. Jadi acara video itu saya ambil. Kebetulan memang direkam, disimpan di kanal resminya BSSN gitu ya. Tapi ada juga yang pernah ya syukur lulus ya, maksudnya syukur diizinkan gitu. Itu dari komunitas, jadi dari kanalnya komunitas. Yang jelas ini di sana ya pendamping lah. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Jadi bukannya tidak digunakan. Saya tidak akan menjustifikasi tidak dapat digunakan gitu ya. Ini akan menarik gitu ya. Sama seperti bagaimana kalau literaturnya sudah 7 tahun, 10 tahun. Boleh tidak digunakan sebagai dasar? Kalau ada sebuah literatur yang memang usianya sudah 10 tahun, contoh misalkan bukunya Ian Somerville, sudah tahun berapa ya? Atau kemudian applied cryptography, udah tahun berapa itu? Tahu applied cryptography teman-teman? Nah, udah tahun berapa itu? Sudah dulu banget. Boleh tidak digunakan sebagai referensi? Tapi kadang-kadang sudah tidak relevan karena kan teknologi kan cepat kan. Oke. Jadi kita simpulkan saja, boleh atau tidak? Tidak boleh. Boleh, tapi ada di sini teman-teman ya. Sehingga untuk Anda supaya lebih yakin, cari yang juga merujuk dia dalam konteks yang sama di 5 tahun terakhir. Yang jelas jurnal itu tidak akan kuat karena mungkin dia tidak detail, tapi dia meyakinkan bahwasanya dokumen yang berusia 20 tahun itu sebenarnya oleh 2 paper itu masih digunakan loh. Jadi apa salahnya saat ini saya gunakan juga oleh 2 jurnal bereputasi, oleh 2 publikasi bereputasi itu masih digunakan. Jadi apa salahnya saat ini saya gunakan juga. Kembali ya, kita gabung dalam komunitas yang menyetujui metode ilmiah. Sudah ada 2 orang gitu ya. Sudah ada 2 publikasi yang menyetujui dokumen itu bisa digunakan sebagai dasar penelitian ilmiah ya, menggunakan metode ilmiah atau metode yang disepakati ya, sebagai cara ilmiah. Dokumen itu kita sepakati sebagai cara ilmiah berdasarkan 2 referensi tadi. Berarti penulisannya dia berdasarkan yang baru atau tetap yang lama? Nah ini teknis berarti nanti. Teknisnya seperti ini teman-teman. Karena setiap dokumen akan berbeda. Tapi secara umum akan mengatakan seperti ini. Misalkan Menendez gitu ya. Itu berarti Handbook of Applied Cryptography. Sebagaimana dikutip oleh ini teknis gitu ya. Akan setiap saya yakin di Perdini akan mengatur seperti itu. Mengatur mirip ya. Tapi
tidak. Jadi sehingga saya menilai seperti itu. Tapi menurut saya peraturan yang lain di tempat yang lain akan berbeda. Jadi ikuti saja regulasinya bagaimana mensitasi data sekunder. Jadi sitasi tidak langsung. Ini yes, dalam prasetya. Misalkan saya mengutip penggunaan ISO 270, saya mengklaim ISO 27032 2019 itu lebih mantap dibandingkan ISO 27032 2022. Nah, teman-teman bisa mengatakan ISO 27032 2019 ya, sebagaimana dikutip oleh Putro 2024. Nah, seperti itu teman-teman. Terbaik ya, terbaik. Benar? Kenapa senyum? Ya, karena melihat 27032 yang 2022 yang kurang setuju, tapi ya sudah jadi standar seperti itu ya. Jadi ya balik lagi tadi komunitasnya sudah sepakat seperti itu. Tapi memang seperti ini gitu. Tapi ya sudah. Saya pribadi ada yang kurang pas. Nah, ini ada dua metode yang mau saya share teman-teman. Jadi metode ini agak menarik juga, tapi sebenarnya kalau kita tarik, saya tidak menemukan referensinya. Beda dengan yang nanti yang kedua di slide berikutnya. Tapi kalau begini, ini relatif lebih mudah untuk dikenalkan. Tetapi kalau ditanya dasarnya apa, saya sampai sekarang tidak bisa menemukan. Tapi banyak orang yang menggunakan ini akhirnya jadi lebih mudah. Jadi akhirnya selama tidak ditanya dasarnya apa ya pakai aja. Dan kalau ditanya dasarnya apa ganti saja, nggak usah menyampaikan ini. Tapi ini yang gini teman-teman. Setiap kali kita punya sebuah dokumen referensi, setiap kali kita punya sebuah literatur, kita lihat, kita compare pendekatannya seperti apa. Tentu saja kalau sudah namanya literatur review, yang kita review satu atau dua atau lebih dari dua. Lebih dari dua tentunya. Bahkan ada sebuah panduan di banyak jurnal Sinta 2 itu untuk sebuah introduction aja minimal 15 referensi itu cuma di introduction. Bayang gitu kan perpustakaannya seberapa panjang. Itu hanya untuk di introduction. Untuk bisa mengunci sebuah masalah itu benar-benar masalah atau tidak, mengunci sebuah MQ atau objektif sebuah research, disarankan ada 15 referensi. Nah, kita bandingkan ya antara referensi ini. Di paper A menggunakan SDLC yang diatur atau yang dijelaskan oleh Ian Sommerville. Yang di sini menggunakan SDLC yang dijelaskan oleh Alan Davis. Yang di sini menggunakan struktur SDLC yang diatur oleh TIS. Yang di sini menggunakan struktur SDLC yang diatur oleh TIS. Ada, sudah pernah baca literaturnya standarnya struktur SDLC. Gak ada. Oke, NIST ada teman-teman. Selesai kalau ISO belum ya, diatur oleh NIST, diatur oleh TIS. Kita dapat yang ketiga, kita coba bandingkan. Tapi kita cari kesamaannya di sini, compare. Berarti pada 2-3 paper ini pendekatan pengembangan peralunannya benar-benar memperhatikan struktur SDLC. Apapun yang digunakan standarnya. Jangan sampai dari 5 penelitian yang kita baca ini kita lihat kelima-limanya menggunakan pendekatan struktur SDLC, terus kita klaim kita belajar dari 5 paper itu, ternyata di bab 3 kita katakan kita tidak mengacu struktur SDLC. Itu sampai dipelajari. Kita belajar dari 5 paper, ya. Kita compare ternyata kelima-limanya menggunakan struktur SDLC. Itu teman-teman. Kita lihat kesamaannya apa, kita lihat perbedaannya apa, kemudian kita evaluasi. Kira-kira teman-teman kalau sekarang sudah belajar struktur SDLC kan, sedang belajar kan? Iya. Kira-kira menurut teman-teman struktur SDLC itu akan lebih baik kalau mengacu yang mana?
sudah baca buku kan, sudah baca slide, sudah baca beberapa referensi. Menurut teman-teman saat ini saya tanya, teman-teman akan buat pengampunan nih, kita perlu mengacu pada SDLC. Kira-kira SDLC-nya mengacu kemana teman-teman? Belum dipelajari jenis-jenisnya. Dari banyak yang ini kan, banyak metode sesuai vendor-vendor yang punya. Oke. Nah, kira-kira maju di vendor mana nih? Ini berarti kan di vendor berarti Microsoft ada SDLC-nya gitu kan ya. Kemudian setahu saya Oracle ada SDLC-nya ya. Kira-kira teman-teman setelah teman-teman udah slide-nya lebih cocok yang mana? Belum dipelajari secara semuanya. Baru secara umum baru ini gimana? Iya. Kan ada referensinya ya. Belum ini berarti belum explore. Oke. Nah ini agak menarik teman-teman. Kalau nanti teman-teman mengikuti begitu saja, tidak explore lebih jauh, khawatirnya nanti ada gap saat teman-teman ada tugas atau ada kebutuhan yang lain masih di pertemuan terakhir nih, padahal menitnya ada di sini. Jadi saran saya sih dibaca saja referensinya apa, Anda lihat minatnya di mana, Anda baca materinya satu semester apa, Anda lihat minatnya di mana, coba explore di situ. Yang lainnya ikutin saja nggak apa-apa. Oke, kita lari sekarang, kita tarik mundur berarti ke SDLC. Kita pakai metode apa teman-teman kira-kira yang cocok? Kalau teman-teman akan membuat sebuah perkembangan menggunakan scheme programming, kenapa mas? Jadi kalau misalkan pakai yang lain itu kayak susah untuk Oke. Tahu dari mana susah? di situ banyak waktu yang tidak terjadi Tahu dari mana ada banyak waktu? dari pengalaman. Pengalaman mas sendiri? Iya. Oke, sip. Nah, tadi kalimatnya dari pengalaman, gitu ya. Dari pengalaman. Walaupun memang pada akhirnya teman-teman pengalaman ini akan di-challenge mengenai dokumentasinya. Jadi biasanya dari 3-4 paper yang saya baca, keempat-empatnya ini butuh waktu penelitian lebih panjang dibandingkan menggunakan lebih pendek dibandingkan menggunakan prototyping sekalipun yang rapid application development. Jadi dari publikasi yang memang saya baca, yang memang di publikasi itu melibatkan atau menyebutkan waktu penelitian, ternyata waktu penelitian sebuah perangkat lunak yang menggunakan Scheme Programming XP itu lebih cepat dibandingkan lebih singkat dibandingkan RAD. RAD apa? Contohnya prototyping ya. Mana tahu dari mana gitu? Apakah semua penelitian itu menyebutkan waktunya? Ya kita cari kalau begitu. Kalau memang justifikasinya akan lebih cepat, saya membutuhkan sebuah justifikasi bahwa metode ini cepat. Berarti yang kita cari literatur yang menyebutkan waktu dan kecepatan. Enggak sembarangan berarti. Tidak sembarangan membandingkan programming dan prototyping, tidak. Perbandingan kecepatan, perbandingan waktu pengembangan perahu lunak. Nah, jadi spesifik sudah teman-teman, kita akan mencari sebuah paper yang memang di dalamnya ada. Di diskusi saya kemarin dengan beberapa teman-teman yang di S2 atau S1, Pak, saya masih bingung bagaimana teori ini menjadi sebuah kuesioner. Ya cari saja paper yang sudah ada kuesionernya. Maksudnya Pak, yang paper yang sudah ada lampiran kuesionernya di belakangnya, tinggal kita tiru. Susah Pak, pasti ada. Tinggal kita nyari atau enggak. Apa sih yang belum ada di dunia ini? Pasti ada. Tinggal dia nyelip ada di sebelah mana gitu. Pasti ada. Nah setelah kita cari, nemu di satu. Ya sudah selesai, penelitian lanjut. 3 bulan berhenti karena bingung bagaimana dokumen ini diterjemahkan menjadi pertanyaan untuk kuesioner. Cari aja paper yang memang ada lampiran kuesionernya. Contoh misalkan Anda pakai SOS, nah, itu sudah cukup banyak teman-teman. Paper yang melampirkan, jurnal melampirkan pertanyaan SOS. Jangan sampai Anda bingung, akhirnya referensinya apa? TAK kelas yang sudah lulus, enggak Pak. Ada cukup banyak jurnal yang sudah melampirkan pertanyaan SOS. Jadi rujuk aja itu langsung.
Karena kalau teman-teman merujuk dokumennya, berarti itu dokumen yang menggunakan teori SOS-nya, berarti itu menggunakan referensi berbahasa Inggris. Sementara teman-teman akan terjemahkan ke bahasa Indonesia. Anda butuh validasi dari penerjemah tersumpah bahwasanya translasi bahasa itu sudah sesuai, tidak mengubah teori yang ada. Berarti nggak boleh Pak referensinya TA senior. Balik tadi ya, hati-hati tadi. Balik lagi tadi. Tapi boleh pakai teori yang dipakai di situ Pak. Balik lagi, hati-hati tadi. Misalkan di literatur reviewnya, misalkan TA-nya mirip-mirip itu Pak. Jadinya ada teorinya kan Pak di situ. Kembali, hati-hati kan? Berarti yang kita tambahkan, kita rujuk teorinya, ya, jurnalnya. Misalkan berarti merujuk kepada ini yang dituliskan pada TA ini atau merujuk pada kayak itu. Iya. Nah, memang harus perhatikan teman-teman, pengalaman saya termasuk di pengalaman itu lebih suka mencari sumber aslinya kalau memang dapat gitu ya. Itu kenapa learning curve-nya agak panjang gitu. Misalnya saya menggunakan PLSN gitu ya untuk statistik, tidak menggunakan SPSS untuk statistik yang deskriptif gitu ya. Saya menggunakan structural equation modeling. Saya baca bukunya PLSN-nya instead of saya mengambil TA terus niru gitu. Terlepas dari sekarang teman-teman yang sedang mau menyelesaikan S2 S3-nya itu membaca dokumen saya kemudian dia sekedar meniru, ya saya rekomendasikan ya baca coba dokumennya. Karena kalau enggak kan muncul pertanyaan, Mas, data saya nggak sebanyak Mas, terus apa yang dilakukan? Baca bukunya. Kalau enggak jadi saya baca buku dan saya terjemahkan jadinya. Mas, tulisnya pakai apa saja? Baca bukunya, ada di bukunya. Dan beberapa buku memang kalau dapat buku yang pas, dia bisa memberikan prosedur-prosedur. Jadi saran saya, kalau memang masih bisa temukan dokumen primernya, temukan dokumen primernya. Nah, teman-teman yang memang menggunakan teori yang sama bisa kumpul teman-teman. Saya pun juga begitu sampai sekarang. Jadi, kita teman-teman cybersecurity kita kumpul, dari cybersecurity kita share. Kita teman-teman yang menggunakan structural equation modeling, ya berarti kita kumpul. Structural equation modeling kita share. Cara menggunakannya gimana, tulisnya gimana. Saya menggunakan Devy Method untuk validasi pakar yang menggunakan Devy Method kumpul. Kamu pakai apa? Saya pakai Excel, saya bikin sendiri Excelnya, saya bikin sendiri Excelnya. Terus, saya coba codingkan, saya coba mengcodingkan. Karena memang susah mendapatkan kadang referensi dasarnya gitu. Jadi ya saran saya sih untuk kondisi sharing referensi itu menarik, perlu dilakukan. Kita kritisi tadi ya, sudah ya kita kritisi ya. Tapi tadi cara kritisnya teman-teman, karena menurut saya, nah begitu kalimat menurut saya muncul di depan saat teman-teman mempresentasikan, menurut penguji akan juga berbeda. Berdasarkan referensi yang saya baca, perbandingan waktunya lebih cepat menggunakan hasil programming. Kita kritisi. Ya. Nah, kemudian baru nih, saya pada saat ini membutuhkan waktu hanya 1 bulan untuk penelitian saya karena saya mau latihan dasar pasti terhadap. Ya. Jadi pengembangan terlalu lunak saya butuh waktu sebulan. Sehingga saya simpulkan saya akan pakai sim programming. Jadi ini per paper ini sudah simpulan. Ini kembali teman-teman ya. Seharusnya summarize terus sintesakan. Oke, berarti untuk waktu yang 1 bulan 2 bulan, untuk waktu 1 bulan 2 bulan kita perlu menggunakan sim programming. Jadi karena waktu saya sekarang 1 bulan 2 bulan saya sintesakan nih. Waktu saya kan tadi sudah saya simpulkan nih dari 5 paper berarti 1 bulan 2 bulan ini cocoknya XP. Saya sintesakan waktu saya 1 bulan berarti saya seharusnya pakai XP. Kok seharusnya Pak? Karena saya kitabnya mengatakan demikian. Masa simpulannya mengatakan harus XP saya pakainya prototyping kan jadi agak aneh. Referensinya kita simpulkan, summarize-kan bahwasanya 1-2 bulan harus pakai XP, ternyata kita sintesakan kalau gitu saya akan pakai prototyping. Lah, kan jadi aneh gitu. Kadang alurnya kesana. Jadi ini menyimpulkan, saya kembali teman-teman. Ini menyimpulkan yang 3 ini, kemudian yang ini mensintesakan ke kondisi kita. Ada pertanyaan? Berarti sebenarnya kalau dibalik bisa, misal kita udah kayak
ini kayaknya ekstrim nih, baru kita cari dari awal Pak. Coba dulu lah yang bisa menguatkan argumen saya bahwa saya harus pakai ekstrim. Jadi kan dibalik Pak, jadi nggak compare dulu. Maksudnya kita harus mengandaikan dulu kayak ekstrim nih. Ya. Tapi kita sebenarnya nggak tahu beneran ekstrim atau enggak. Akhirnya baru kita nyari penelitian yang menguatkan kalau itu ekstrim. Ya, baik. Saya mengutip pernyataan salah satu dosen saya dulu. Sebagai peneliti, intuitif kamu seperti apa Pras? Gitu ya. Jadi saya memang harus kamu melakukan prosedural teman-teman karena mencegah saya melakukan kesalahan. Tapi tadi saya setuju bahwasanya pada suatu titik kita harus intuitif. Tinggal intuitif itu menggiring kita untuk melakukan sebuah prosedur tertentu tadi ya. Nah sehingga saat nanti kita udah jago prosedurnya, kayaknya kita perlu mencari referensi yang menjustifikasi penggunaan extreme programming. Cari gitu. Scrum. Nah, di situ mulai nih seorang peneliti mulai kalau begitu referensi mengatakan Scrum. Tapi menurut saya harusnya extreme programming apa yang dilakukan? Referensinya setelah Anda cari Scrum ternyata salahnya. Sementara menurut intuisi Anda harusnya XP. Lakukan ulang setelah review. Atau Anda lakukan pengumpulan data kedua dan ketiga. Ada observasi dan wawancara. Main ke software house. Software house terdekat kita apa? Pusyatik, PCT. Ya, yang memang biasa membangun pralunak. Kalau kondisi seperti ini, bagusnya pakai apa Pak? Wawancara. Jadi kita hadir ke sana bukan untuk melakukan penelitian di sana, tapi menjadikan beliau sebagai narasumber, sebagai yang dipakar dalam pengembangan pralunak. Saya akan mengembangkan pralunak dengan kondisi seperti ini. Coba deh saya sarankan pakai apa nih? Boleh tidak saya melihat dokumentasi? Kemarin saya kirim. Coba saya tanya dokumentasi pengembangan pralunak ke teman-teman di BPLK. Coba tanyakan. Mereka pernah tanya. Boleh tidak dijelaskan bagaimana tahapan-tahapan pengembangannya, dimulai dari requirement engineer, dari pengajuan kebutuhan, requirement engineering sampai aplikasi dibangun. Jelaskan kalau teman-teman tahapannya seperti apa. Nah, itu observasi. Tapi kemudian observasi dilakukan melalui wawancara ya. Karena dokumennya ditunjukkan. Nih pengajuan. Nah pengajuannya seperti ini. Kemudian kita analisis, desain. Nah tugas kami di desain. Setelah didesain, kemudian tergantung klien akan meminta kepada kami atau akan meminta orang lain atau mengembangkan sendiri. Jadi ada dua opsi ya teman-teman ya. Jangan kemudian sekarang salah pula XP gitu. Itu mau gimana teman-teman? Kan nyobanya kayak enak gitu. Saya mau pakai XP gitu ya. Anda lakukan pengumpulan data ulang, baca referensi yang lebih banyak, atau cari data kedua dan ketiga. Kan tiga sumber data itu pasti ada kesimpulan dong. Observasinya mengatakan apa, literatur mengatakan apa, wawancara mengatakan apa. Gitu. Ya, jadi intuisinya dipakai memang setuju. Supaya nanti kalau hasilnya itu secara prosedural ada yang kurang pas. Pras, kamu kan sudah bertahun-tahun di cyber security. Menurut kamu, karena kebetulan pesan-pesannya belum lama di cyber security, hasil seperti ini sudah cukup atau belum? Menurut saya belum. Oh, ya udah. Apa yang hilang? Kalau ada yang hilang, ada yang kurang, kita kumpulkan data yang lain. Kita wawancara. Kita kumpulkan satu wawancara lagi sampai data yang kamu rasa perlu itu ada. Karena kamu yang tahu persis secara praktek itu kebutuhannya apa. Tapi kalau sampai satu tahap tidak dijalankan dan memang tidak ada data itu, ya jangan memang kita salah dalam melihat intuisi kita. Ya kita terima teman-teman. Sudah jalankan sekian masa, gitu ya. Karena ingat ya penelitian itu penelitian yang baik, TA yang baik adalah TA yang selesai. Sebagus-bagus apapun judul, kalau nggak selesai di semester 8 nggak bagus. Jadi Anda lihat konstrain waktunya. Oke, sampai di mana enough is enough. Saya lanjut dengan data ini. Nah, itu juga akan membantu kita untuk membiasakan bahasanya kapan kita akan cut off sebuah proses lanjut dengan data yang ada. Pekerjaannya belum selesai, ya nunggu dari sana belum ada data, nunggu
ya itu kan kebiasaan bahwasanya tadi saat ada di kampus berarti TA-nya bukan TA yang pernah cut off gitu ya. Tapi juga memang dan saya sebelum semester ini cut off gitu ya. Data apapun yang ada sekarang saya garap. Nah itu yang terutama akan biasa nih. Kalau satu kondisi pekerjaan dia akan ada kondisi yang infinite loop. Kalau coding infinite loop ya. Nah jalan-jalan ya, dia cut off. Break. Bisa kondisi gitu. Masih ke toilet Pak. Mau buka. Nah, ini yang cara kedua teman-teman, coding. Di cara coding ini Anda mencoba untuk meng-quote sebuah pernyataan atau sebuah kalimat dan kemudian Anda coba berikan kata kunci dan kemudian kata kunci itu dibuat kodenya dan kodenya kemudian dikumpulkan dari beberapa kode menjadi sebuah tema dan konsep dan segala macam. Tergantung Anda akan sampai membangun sebuah konsep model itu berarti S3, S2, dan S1 sih. Oh ini metode SDLC. Sebuah SDLC-nya, oh dia pakai menggunakan IPS. Oh metodologi penelitiannya nggak ada, berarti penelitiannya langsung SDLC. Metode penelitiannya, oh dia ini apa? DSR. Nah itu kan berarti teman-teman coba codingkan kan? Sehingga Anda bisa lihat statistiknya, salah satu statistik, oh dari semua paper paling banyak digunakan DSR. Di dalam DSR itu pengembangan peralonannya menggunakan prototyping. Nah, metode ini lebih mudah untuk kemudian kalau Anda pakai apa metodenya? Saya menggunakan metode coding berdasarkan teori Saldana. Itu akan lebih mudah. Itu penggunaan 3C2S apa teorinya ya? Walaupun kalau Anda lihat ada banyak jurnal yang pakai teman-teman, tapi saya coba rinci sampai bulan Februari kemarin ada yang nanya ke saya, Mas 3C2S ada di mana banyak yang pakai jurnal? Tidak ada. Saya juga nggak nemu. Mas tadi pakai? Enggak, saya nggak pakai. Terus kenapa ngajarin kami? Ya nggak apa-apa, karena mudah. Karena saya kan S3 saya disertasinya saya butuh kunci, jadi saya nggak pakai. Tapi kalau mungkin S1 tidak butuh kunci, ya nggak apa-apa pakai, karena itu mudah sekali. Kan kelihatan mudah teman-teman tadi ya. Kita baca, kita bandingkan, kita lihat, kita cari kemiripannya, kita cari perbedaannya, kita kritisi kemiripan dan perbedaannya, kita simpulkan dan kemudian kita sindaskan ke permasalahan kita. Tahapan-tahapannya enak proseduralnya. Cari kemiripannya, kontraskan perbedaannya, kritisi kesamaan dan perbedaan itu, simpulkan, simulasikan atau sindaskan kepada kasus kita. Tahapannya adalah proseduralnya. Jadi membaca dan menyimpulkan 5 paper itu tidak cuma dari ingatan saya setelah baca, tunggu dulu bacanya berapa lama. 5 paper bacanya 1 bulan. Ingat paper pertama yang bulan lalu. Sudah kesimpulan. Nah, berarti teman-teman akan mencoba tadi kan, di sini dikritik satu-satu. Nah, ini lebih panjang lagi nih. Biasanya kalau gini-gini sebulan. Jadi ada paper yang mengatakan bahwasanya kalau tujuannya literatur review itu tujuannya sekedar untuk mengidentifikasi kebutuhan itu seminggu 2 minggu selesai. Untuk membangun tematik sebulan mereka. Jadi ada mahasiswa S2 nanya, Pak tugas seperti ini kok waktunya cuma 3 bulan. Saya katakan, kamu berapa mengerjakannya? Berdua. Teorinya mengatakan 3 bulan berdua itu mungkin. Tuh, saya ada teorinya sebenarnya. Iya udah selesai. Jadi mengatakan untuk membuat sebuah konseptual, kerangka konseptual dalam waktu 3 bulan itu dibutuhkan 2-3 orang. Tuh, kan kamu sekelompok 2 orang kan? Waktunya berapa lama? 4 bulan Pak. Itu. Jadi UTS-nya membuat SRS, nanti UAS-nya menyebarkan visual SRS-nya kepada kasus, kepada lapangan. Ini teman-teman ya, kalau mau pakai ini teman-teman bisa baca buku Saldana lebih lengkap. Ya.
Ada kerangka teoritis, ada kerangka metodologis. Intinya kalau kerangka teoritis ini adalah teori. Kalau kerangka metodologis pendekatan metode. Itu aja teman-teman. Jadi jangan campur aduk. Kalau teman-teman menggunakan kerangka teoritis ya berarti dia isinya teori, konsep, model. Tidak ada teknik teman-teman. Tidak ada teknik di dalam kerangka teoritis. Jadi teknik pengambilan data itu tidak ada di akhir bab 2. Kerangka teoritis yang salah ya, kerangka konseptual ya nyebutnya. Nah itu tidak ada ya. Tidak ada wawancara, tidak ada observasi, tidak ada data review, ini cuma teori-teori. Nah, tahapan penelitian atau kerangka metodologis yang di bab 3 baru ada wawancara itu. Jadi jangan sampai ada wawancara, ada kuesioner, ada data review di simpulan bab 3. Biasanya bab 2 tuh double ya. Di bab 2 biasanya ada kerangka konseptual yang dibangun ya, atau kerangka teoritis. Sudah pernah baca dokumennya? Belum? Sudah. Ada kan ya gambar yang sebelum masuk ke bab 3 bisa saya cari. Yang bisa tentang pengembangan pralunak, SDLC, ideologi kebutuhannya, tahapannya menggunakan tahapan DRM, bagaimana kalian ke atas. Saya buat DRM di sini sebagai tahapan pertama, dia diintervensi oleh SDLC, prototyping, kemudian teori yang lain mengintervensi juga, tapi yang di tengah DSL sebagai tahapan pertama, terus sebagai teori utama. Nah ini dia mendukung pernyataan dalam proposal, bukan dia penelitian, bukan metodologi. Balik lagi saya highlight lagi kalau ini kelihatan karena saya buat ada bayangan mendukung pernyataan dalam proposal. Selebihnya ya boleh, kan Anda nggak butuh gap, Anda juga tidak terlalu butuh untuk novelty, jadi jelas Anda butuh ini. Tapi intinya dia bisa bantu Anda dalam melakukan ini. Nah, tadi ya pakai Scrum, pakai prototyping, pakai Scrum, pakai SP. Simpulannya lebih banyak pakai Scrum. Enggak dilihat gitu kenapa dia pakai Scrum? Kan kelihatan kan kasusnya kan? Kasusnya apa, pakainya apa, kasusnya apa, pakainya apa, kasusnya apa. Kan ya cuma statistik gitu ya. Jadi ringkasan tanpa analisis. Referensinya tidak terpercaya gitu ya, hati-hati tadi. Dan literatur tidak ada hubungannya dengan RQ. Nah nanti saya coba akan hubungkan teman-teman literatur dengan RQ. Iya, tidak kelihatan ya.